Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Polda Metro Jaya selesai memeriksa Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Usai diperiksa, Roy Suryo tak banyak bicara, ia hanya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membersamai dirinya. Tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak semuanya. Dan semua yang membersamai pemeriksaan semua media. Ya, oke. Mas Roy mengatakan bahwa dia diperlakukan dengan baik, ya, diberikan kesempatan sholat berkali-kali. Mas Roy yang tadinya 5 waktu menjadi 10 waktu sholat. Ya dengan sunatnya juga kan. Oke, jadi mungkin ya tegasnya sudahlah teman-teman, berikanlah hak mereka untuk beristirahat malam ini, menikmati. Coba kalau kalian yang berada pada posisi yang harus terpisah sama anak dan istri dan lain sebagainya, untuk hal yang baik sesungguhnya melakukan penelitian. Oke, cukup ya. Oke, cukup ya. Alhamdulillah tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak semuanya. Dan semua yang membersamai pemeriksaan ini. Hari ini Roy Suryo CS resmi ya ditetapkan menjadi tersangka. Cuma karenanya gini doang loh teman-teman. Pak Jokowi ijazahnya asli apa palsu sih? Gila nggak? Rakyat cuma nanya langsung dikerangkeng. Padahal secara logika simple banget bos. Kalau memang tuh ijazah asli ya udah tinggal tunjukin aja tuh ijazahnya ke publik. Selesai, kelar, nggak usah berlarut-larut seperti ini. Apalagi sampai ke jalur hukum. Tapi memang agak lain negara kita ini ya, aneh tapi nyata. Dan yang paling anehnya ya ini, ijazahnya bukan dipublish, tapi rakyat bertanya malah dikerangkeng. Ini bukan cuma ngawur bos, ini biadab secara politik. Sejarah bakal mencatat pertama kali terjadi mantan presiden memenjarakan rakyatnya sendiri cuma karena nih rakyat pengen tahu satu kebenaran, bukan makar, bukan korupsi, cuma nanya ijazahnya asli apa palsu. Biadab banget kan? Dan lucunya semua ini muncul pas rakyat lagi ribut nih soal pemakzulannya si Gibran, soal utang proyekku, soal nepotisme kekuasaannya keluarga si Jokowi. Tiba-tiba boom lagi kasus ijazah. Aduh, apa benar ini kebetulan? Masa iya sih kebetulan terus tiap ada masalah gede yang lagi dialamin sama si Jokowi dan keluarganya. Dan sekarang dengan tegas gue mau nanya ke Kapolri dan Kapolda, kenapa sih kalian ini nggak minta si Jokowi langsung untuk nunjukin tuh ijazah aslinya? Kenapa malah rakyat yang bertanya yang jadiin tersangka? Ini kan jalan paling gampang buat buktiin satu kebenaran. Atau jangan-jangan kalian semua ini takut sama kekuasaan, takut kursi kalian goyang. Hukum tuh harusnya buat melindungi rakyat, bukan buat ngelindungin penguasa, apalagi seperti si Jokowi. Tapi sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Yang jujur dibungkam, yang nanya dijemput, yang berkuasa diam. Dan jujur aja gue juga mulai mikir nih, jangan-jangan tiba-tiba besok gue pun dijadiin tersangka cuma karena ngomong kayak gini. Karena sekarang udah menjadi rahasia umum ya, yang bersuara di negeri ini tuh dianggap musuh. Ya kayak contoh Del Pedro Marhen dari Lokataru juga kan, juga sekarang lagi di penjara gitu ya. Nadiem Makarim, ya udahlah banyak banget. Pak Jokowi, kalau ijazah itu memang asli ya sudah Pak tunjukin. Kalau enggak berhenti pakai hukum buat nutupin kebenaran Pak. Karena satu hal yang rakyat udah mulai sadar, yang palsu bukan cuma ijazahnya tapi juga demokrasinya. Dan buat gua kejadian ini benar-benar biadab sebiadab-biadabnya. Aduh gila ya, rakyat nanya satu kebenaran, ingin membuktikan benar enggaknya, bisa dikerangkeng di Hotel Prodeo. Lu pada emang biadab, lu emang bangke. Dan buat Jokowi, nanggung lu kalau lu menjarain mereka. Tanggung banget, udah sekalian aja lu bunuhlah mereka. Bangke lu Jokowi, biadab lu Jokowi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di
politik dangi. Kalau kita melihat ya, kemarin Roy Suryo akhirnya diperiksa sebagai tersangka ya, kasus ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Namun yang menarik adalah para pendukung Pak Jokowi ini kan berharap bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan setelah diperiksa, teman-teman. Namun akhirnya apa yang menjadi harapan mereka ini ya musnah lantaran Pak Roy Suryo dan kawan-kawan setelah diperiksa itu tidak ditahan ya. Pihak kepolisian juga mengatakan bahwa mereka tidak akan ditahan, teman-teman. Dan harapan mereka pupus ya. Dan kalau kita melihat memang Roy Suryo dan kawan-kawan ini ya, sudah menyiapkan strategi yang sangat jitu, yaitu menghadirkan para ahli-ahli, teman-teman ya, saksi ahli, sehingga Roy Suryo mungkin memang tidak ditahan. Nah, kalau kita melihat ya bagaimana pendukung-pendukung Pak Jokowi memang sangat militan ya. Mereka berharap Roy Suryo ini ditahan. Bahkan ketika penetapan tersangka ya oleh kepolisian terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ini, mereka itu bahagia, teman-teman. Mereka senang, bahkan ada yang ingin syukuran ya, karena sudah dijadikan tersangka. Namun ya tidak segampang itu ya. Roy Suryo dan kawan ini kan adalah orang yang sangat pintar juga ya. Dan mereka juga mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga mereka tidak takut dengan apa yang menjerat mereka ya. Sehingga mereka pintar dan akhirnya tidak ditahan juga, teman-teman ya. Dan biasanya tersangka itu kan langsung ditahan, dan kali ini tidak ditahan. Dan kita akan menunggu ya bagaimana selanjutnya. Bahkan biasanya itu ada sidang ya, di sanalah masa pembuktian bahwa Roy Suryo ini akan menjadi bersalah atau tidak, itu tergantung dari pengadilan, teman-teman. Tergantung dari hakim yang akan memutuskannya. Dan kalau kita melihat bagaimana Roy Suryo memang sangat intens sekali ya mengkritik dan membuka ijazah Pak Jokowi ya, yang menurut mereka analisa ya, sehingga menemukan fakta-fakta yang mereka percayai, teman-teman. Dan memang ini tidak mudah ya, apalagi yang mereka lawan ini adalah orang yang pernah berkuasa di Indonesia ya. Kekuatan yang dimiliki Pak Jokowi itu tidak sedikit, teman-teman. Beliau itu mantan presiden ya, orang yang pernah berkuasa di Indonesia. Jadi kekuatan beliau itu di mana-mana sebenarnya. Apalagi anaknya saat ini adalah wakil presiden. Bagaimana menurut kalian?